Sobat Terkini, kali ini tim Terkini akan mengajak Sobat Terkini jalan-jalan ke suatu tempat yang bisa dijadikan rekomendasi Sobat Terkini untuk mengisi waktu luang. Penasaran? Tonton video kita sampai habis ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Terkini. Panggil aja Nini. Jadi Nini Living itu sendiri workshop, tapi juga kita produksi. Awalnya tuh aku produksi dulu, before bikin kelas tentang pottery. Itu terbangun dari emang hobi pribadi sih. Basically pertama kalau pottery tentang keramik, itu buatannya menggunakan tanah ya. Tanahnya memang khusus keramik. Jadi kalau bahan dasarnya sendiri tuh simply tanah aja gitu. Jadi sebenarnya tanpa dibakar pun, dibakar tanpa diwarnai nggak apa-apa gitu. Jadi tetap bisa jadi keramik. Tapi memang setelah dibikin dia harus ada teman yang namanya tuh glaze. Jadi glaze ini yang bikin apa ya ibaratnya, jadi kayak bajunya gitu. Kalau misalnya kayak di gelas di rumah kan dia glossy ya, kayak gitu kan. Nah itu bajunya untuk dibakar terakhir. Jadi sebelum masuk pembakaran terakhir dilapisi dengan glaze lalu jadi keramik. Tapi kalau misalnya mau ditambahin lagi, selain tanah aja, dia tuh ada pastinya alat mewarnai ya. Maksudnya dan alat mewarnainya sendiri itu ada beberapa aplikasi. Ada yang dilukis, ada yang dicelup, ada yang disemprot. Jadi kembali lagi pengrajin sukanya gimana sih? Bisa diimprove lagi sih kayak gitu. Dia ada dua major teknik. Yang pertama itu yang di wheel, yang kedua itu yang hand build manual. Wheel itu ya dia basically kalau zaman sekarang sih udah elektrik ya semua. Kalau dulu tuh manual banget. Jadi kalau dulu yang wheel itu dia dua poros. Jadi poros yang bawah itu diinjek pakai kaki. Sekarang sama sih, cuma sekarang lebih gampang kayak pegas mobil. Ya kan cuma diinjek, terus kalau misalnya mau berhenti tinggal injek yang di belakangnya kayak gitu. Nah kalau hand build sendiri ya itu benar-benar manually pakai tangan, dan dia ada beberapa teknik, ada pinching, ada coiling, ada slabbing. Gitu. Jadi different teknik, different result sih sebenarnya. Tapi nggak masalah, bebas gitu mau bikin dengan teknik apapun bisa. Maksudnya teknik tersebut nggak menutupi hanya teknik pinching bisa bikin gelas gitu, nggak kayak gitu. Jadi semua teknik bisa bikin bisa gelas, piring, dan pot, tapi hasilnya aja yang beda gitu. Ya kalau untuk keramik sendiri memang pakai khusus keramik. Tapi kalau sekarang yang aku tahu ya, dia tuh ada beberapa tipe. Jadi ada sebutnya under glaze. Jadi before glaze, tadi kalau misalnya mau pakai teknik yang melukis, nah itu kita pakai yang warnanya yang tipenya under glaze kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada juga sekarang tuh yang crayon, tapi dia sebutnya tuh udah crayon glaze. Pottery itu masih sedikit lah ya yang kayaknya tahu gitu. Tapi karena akhir 2020 tuh, bener-bener mulai akhir 2020 dia mulai naik, tapi masih banyak yang lebih memang produksi aja. Terus kalau aku pribadi, memang aku sukanya tuh ngajar ternyata gitu dibandingkan produksi, karena pas aku launch pertama kali tentang Nini Living itu aku produksi before kelas gitu. Tapi after 3 weeks aku akhirnya decide aku mau buat kelas aja, ibaratnya hanya untuk fun dan untuk orang-orang yang kayak penasaran sama mau coba new activity aja gitu. Apalagi kita lagi di masa pandemi kayak gini. Kalau menurut aku pribadi, Nini Living itu kelasnya dari awal aku pribadinya karena aku suka ketemu sama orang nih. Jadi aku tuh suka denger cerita orang. Mungkin aku bisa belajar dari satu dan dari mereka, dan mungkin mereka bisa juga belajar dari aku gitu. Nggak cuman soal belajar potterinya aja gitu. Tapi kalau untuk potterinya sendiri, menurutku kelas aku itu kakak bisa bikin apapun yang kamu mau. Kayak gitu sih. Karena kan Nini Living sendiri itu stands for nothing is impossible kan. Jadi kayak ya kakak mau bikin apa aja di sini possible kayak gitu.
Kalau untuk jenis-jenis keramik sendiri nggak terbatas sih menurut aku ya, tergantung dari pribadinya lagi mau bikin apa gitu. Cuman kalau untuk bukan membatasinya gitu, menurut aku paling enak, bukan paling enak, paling banyak diminati itu ya bikin gelas, piring, tableware lah ya, vas, pot, kayak gitu. Jadi yang bisa dipakai daripada untuk dipajang, daripada dari display kayak gitu. Kalau yang regularly pasti ada itu yang 2 kelas sekarang, itu fun class hand build di hari Sabtu di jam 10 sampai 12 sama jam 2 sampai 4 sore. Semua boleh, semua mau tipe kelas apapun, beginner maupun yang udah pernah bisa masuk gitu. Tapi even yang kayak nggak tahu apa-apa tentang pottery tetap bisa ikut kelasnya. Terus aku ada tambahan lagi yang regular, itu fun class wheel gitu. Itu sekarang saat ini sih baru di hari Sabtu jam 2 siang sampai 4 sore, sama hari Minggu jam 10 pagi sampai 12 siang. Senin sampai Jumat aku lebih ngajar untuk kelas private antara basic class atau pro class. Nah, tadi kan kalau itu kelas offline yang di tempat aku pribadi ya, di livingnya. Tapi aku juga menyediakan online class, dan juga aku bisa datang ke tempat kayak misalnya ada yang contoh kantor gitu, dia ngadain event di mana misalnya di restoran A atau di kantornya pribadi, saya bisa datang. Kalau range harga itu 400 bisa sampai 3 juta. Jadi tergantung kelasnya ya, mau yang mana. Tapi kalau untuk cara mendaftar mudah banget, bisa lewat DM Instagram ataupun WhatsApp ataupun e-commerce. Aku ada taruh juga di e-commerce gitu. Perkenalkan, nama aku Farel. Aku kebetulan calon suaminya tadi, Stephanie. Kayak aku di pottery ini awalnya emang cuma Stephanie doang yang buka. Terus aku ikut buat bantuin doang sebenarnya awalnya. Tapi lama-lama ya karena ngeliat terus, awalnya aku ikut bantuin tuh cuma foto doang awalnya, foto dokumentasi gitu. Nah, tapi karena kebanyakan dengerin ngajarnya dan ikut ngebantuin dan ngebimbing juga, jadinya lama-lama ilmunya dapat juga. Jadi belajarnya jatuhnya otodidak gitu. Nah, lama-lama akhirnya aku sekarang karena banyak bantuin dan banyak kasih input juga, kadang nge-handle apa yang mungkin si Stephanie-nya nge-skip juga kalau lagi ngurus orang lain. Jadi ya sekarang udah bisa bikin juga, sekarang bisa ngajar juga, maksudnya emang aku pegang kelas sendiri juga jadinya di satu sesi sendiri gitu. Menurutku pottery agak emang kesannya di umum itu buat cewek banget, karena kan art banget ya, dan art emang identik buat cewek. Tapi sebenarnya ya kalau lihat secara general pun art itu ya siapa aja bisa ikut, siapa aja bisa bikin gitu. Jadi ya sebenarnya nggak ada bedanya sih, karena di kelas kita juga banyak juga cowok yang ikut, dari yang sekedar emang cuma nemenin pacarnya, atau bahkan emang ada juga yang datang sendiri khusus untuk ikut kelasnya gitu karena dia tertarik. Dan kita emang open juga buat cowok, cewek, atau kemanapun. Jadi memang nggak ada batasan sih untuk pottery itu, karena art emang for everybody aja. Oh oke. Buat teman-teman terkini ya yang nonton ataupun nanti baca artikelnya, menurutku pribadi kegiatan itu kan banyak banget ya. Tapi kalau misalnya memang belum pernah coba pottery, cobain funnya sih. Menurut aku seru banget, apalagi kalau sama teman-teman, sama keluarga yang kayak udah lama gak ketemu. Apalagi kita lagi pandemi kayak gini tuh bisa mudah stres ya. Jadi menurut aku experience ini tuh nggak terlupain sih menurut aku gitu. Kayak oh udah pernah pottery kayak gitu sih, lebih kayak gitu aja. Nah, itu dia keseruan tim terkini hari ini. Pottery bisa jadi rekomendasi bagi sobat terkini yang ingin mengisi waktu luang. Selain melestarikan budaya, di Korea pottery juga jadi salah satu hobi favorit bagi anak muda.
So, tunggu apa lagi? Yuk ikut kelas potri hanya di New Living Jakarta Barat.